Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali di dalam renungan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali dapat bisa mendengarkan renungan, mendengarkan isi hati daripada firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Kita boleh laksanakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa, minta pengurapan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan baru lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan, dan kami akan bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami Bapak di hari ini, berkata-katalah sesuai kehendak-Mu Bapak. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan percaya Roh Kudus yang selalu mengurapi kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali lagi masih tentang khotbah seri ya, di dalam Wahyu yang ke-18. Perikopnya adalah jatuhnya Babel. Ya Bapak Ibu ya, saya akan bacakan intisarinya saja. Saya bacakan ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia menjadi tempat kediaman roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Sampai di sini saja Bu, Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat yang kelima di Wahyu yang ke-18 ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan yang akan kita kupas ataupun kita mendengarkan intisarinya adalah di ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku. Ya, itu berbicara tentang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu wajib dan harus. Ya, seorang Kristen ketika dia dikatakan sebagai pengikut Kristus, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kita mengikuti teladan-teladan Kristus, ya Bapak Ibu ya. Dan teladan-teladannya semuanya ada tertera dalam kitab suci, ada tertera di dalam Alkitab. Ya. Jadi sifat karakter Kristus itu harus menempel di dalam kita. Kadang-kadang memang mungkin kita suka ngeblank gitu. Terkadang kita berpikir ataupun ketika kita berada di lingkungan bebas ataupun misalnya di mall ataupun di pasar-pasar, jadi yang berbaur sama masyarakat umum ya, kita seringkali melupakan, oh ternyata di dalam situ kita juga harus mendoakan ya, walaupun dalam hati, tapi kita harus mendoakan mereka. Bagiannya menjadi sama seperti Kristus berdoa buat mereka. Doakanlah ya, di pasar, walaupun kita dalam hati doakan, Tuhan tolong orang ini, selamatkan orang ini. Aku tahu beliau belum kenal Engkau, beliau belum percaya Engkau, mungkin belum pernah mendengar siapa itu Yesus. Kita mulai dari berdoa, keliling dulu ketika kita ada di pasar, di mall,
Di mana saja, di pom bensin kah, ya, di ada kegiatan di luar, kita terkadang suka lupa, blank. Apa yang Tuhan ajarkan? Ya, beritakanlah firman ini ke seluruh bumi. Selain daripada perbuatan kita, itu juga menjadi poin plus. Tetapi kita juga harus doakan mereka, ya, mereka yang terhilang. Mereka perlukan, mereka semuanya perlu Tuhan. Campur tangan Tuhan. Berdoa buat bangsamu, berdoa buat pekerjaanmu, berdoa buat pekerjaan di mana tempat kantormu berada, usahamu berada. Misalnya kamu bekerja di pabrik atau di bengkel, doakan tanah itu, ya, menjadi tanah yang subur, yang dapat bisa memberkati kami, memberkati orang banyak, dan orang banyak dapat bisa mengenal siapa itu Yesus. Minimal doakan mereka. Kadang-kadang memang kita lupa. Perikop ini bercerita atau berbunyi tentang jatuhnya Babel. Babel itu adalah tempat kota yang besar, yang megah pada zaman itu. Ya, penafsiran ini memang sekali lagi penafsiran. Ya, jatuhnya Babel. Di Babel ada apa sih? Ada mungkin keangkuhan, mungkin kesombongan, mungkin kedurhakaan. Ya, dari tadi kita baca ayat, nanti akan kita baca sendiri ya di rumah. Ada roh jahat. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, kota yang sangat besar. Saya yakin dan percaya, walaupun kita tidak hidup di zaman itu, jadi kita tidak melihat secara visual, ya, tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa tarik garis kesimpulan. Babel adalah kota yang besar. Di ayat yang kedua berbunyi demikian, ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Babel itu adalah kota yang besar. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Karena kesombongan dan keangkuhannya, ya, jadi iblis suka di sana. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Kata-kata yang tidak enak semuanya keluar. Burung yang najis, yang dibenci orang. Ya. Kita jangan seperti Babel. Penafsirannya adalah seperti itu. Jangan seperti Babel. Apalagi mengingat Wahyu adalah gambaran dari akhir zaman. Ya, akhir zaman seringkali seperti itu. Sombong, angkuh, berbuat dosa adalah hal biasa. Ya, mungkin menghujat di sosmed, menghujat, mengeluarkan kata-kata yang frontal, ya, sopan tapi arahnya frontal di sosmed. Nah, itu yang sekarang yang terjadi. Bukan dengan kata umpatan lagi, bukan dengan perkataan lagi, tapi dengan sosmed. Ada barang apa, kita iri, kita mau mempunyai milik orang lain. Akhirnya kita ada niatan jahat. Ambil aja lah, ya, di kantor ada misalnya keyboard nggak kepake. Udahlah, ini kan juga inventaris dari kantor. Di rumah juga saya memang sedikit mengerjakan pekerjaan kantor. Keyboard sama mouse ambil aja. Ya, mungkin ada spare part yang baru yang kantor memang sudah sediakan, tapi peruntukannya untuk berada di office, kita bawa pulang. Kita bawa pulang sehari 2 hari lupa, jadi hak milik. Nah, itu yang seringkali terjadi, ya. Sama, saya juga pernah mengalami hal itu. Saya bekerja di office yang dimana barangnya akhirnya saya lupa sendiri itu taruh di mana, sedangkan itu kan punya office, ya. Akhirnya apa? Kita berbohong, aduh, kayaknya hilang di kantor deh. Ternyata bukan, pernah kita bawa pulang, tapi karena kita pakai juga di rumah akhirnya hilang. Ya udah, kita bilang aja hilang di office karena kita akan disuruh ganti nantinya. Hal-hal sepele yang kecil itulah, ya, yang kita harus ubah sekarang.
Janganlah misalnya ada barang apa, udahlah balikin aja gitu loh. Walaupun gaji kita hanya UMR, kita pas-pasan aja gitu. Tidak bisa membeli keyboard yang mahal, tidak bisa membeli komputer peralatannya yang mahal, ya sudah. Ada juga yang murah, yang made in China ada banyak gitu ya. Yang nggak usah mouse yang Logitech misalnya, pakai mouse yang made in China sudah cukup. Walaupun memang kekuatannya agak kurang terbatas, tapi seenggaknya hari itu kita sudah bisa memakai. Ya, kita doakan saja untuk supaya umurnya panjang. Jadi hal-hal yang kecil itulah ya yang merusak ya. Seperti Babel ini, ya Bapak Ibu ya. Jatuh Babel, celaka Babel ya. Karena rusak moral, rusak semuanya. Bapak Ibu bisa baca ya nanti ya. Dari ayat yang pertama sampai Babel itu sampai ayat yang ke-24. Di ayat terakhirnya berbunyi, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, ini nanti celaka besar ya Bapak Ibu ya, celaka besar yang ada di dunia. Seperti apa itu? Kehancuran moral yang bobroknya yang sudah kita rasakan di hari-hari akhir zaman ini. Yuk sama-sama kita bangkit. Jangan seperti Babel yang sudah hancur dari kota besar, kota penuh kemegahannya, akhirnya mungkin angkuh, akhirnya hancur karena dosa. Dosa itu ada di kiri, dosa itu ada di kanan. Dekat sekali kita dengan dosa. Ketika kita berpikir yang enggak aja, sudah berdosa. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita beresin diri kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa, doakan bangsa-bangsa, doakan tempat di mana kamu bertinggal dan bekerja. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah doa, inilah renungan, dan kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada kami. Biarlah kami dapat bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati provinsi di mana tempat kami bertinggal dan bekerja, berkati kota-kota, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai terkecil, tingkat RT RW, semuanya Engkau berkati Bapa. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh hati yang mau sedikit untuk mendengarkan apa yang kami akan sampaikan. Biarlah firman-Mu tertanam kepada mereka-mereka ya Bapak yang membutuhkan. Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan Yesus. Selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak.